Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nurjayani, NIM 21302048, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh ekonomi Islam Indonesia. Yang pertama, ada biografi Adi Warman Karim. Nama lengkap yaitu Insinyur Haji Adi Warman Azwar Karim, SIMBA MAEP, lahir di Jakarta pada 29 Juni 1963. Pendidikan tingkat S1 ia tempuh di dua perguruan tinggi yang berbeda, yaitu IPB dan UI. Gelar insinyur dia peroleh pada tahun 1986 pada Institut Pertanian Bogor atau disebut juga dengan IPB. Pada tahun 1988, Adi Warman berhasil menyelesaikan studinya di European University Belgia dan memperoleh gelar MBA. Setelah itu, ia menyelesaikan studinya di UI yang sempat terbelengkai dan mendapat gelar sarjana ekonomi pada tahun 1989. 3 tahun berikutnya, 1992, Adi Warman juga meraih gelar S2-nya yang kedua di Boston University, Amerika Serikat dengan gelar MAEP. Ketika kuliah di Boston, Adi Warman menulis tesis tentang Bank Islam di Iran. Pelajaran ekonomi Islam di Indonesia masih berkutat pada penjelasan ekonomi menurut Al-Quran dan hadis, belum sampai pada bagaimana menerapkannya. Sedangkan di Amerika Serikat, ilmu ekonomi dibahas menggunakan perhitungan matematika dan prinsip-prinsip ekonomi modern, sehingga relevan sekali jika diterapkan seperti ilmu ekonomi konvensional. Pada tahun 1992, Adi Warman masuk menjadi salah satu pegawai di Bank Muamalat Indonesia atau disebut juga dengan BMI. Setelah sebelumnya sempat bekerja di Banyumas, karir Adi Warman di bank ini awalnya sebagai staf Litbang. 6 tahun berikutnya dipercaya memimpin BMI cabang Jawa Barat. Yaitu pemikirannya Adi Warman Karim yang pertama yaitu tentang bank syariah. Pemikiran Adi Warman Karim dalam ekonomi Islam tentang bank syariah. Meskipun kosakata fikih Islam tidak mengenal kata bank, tetapi sesungguhnya bukti-bukti sejarah menyatakan bahwa fungsi-fungsi perbankan modern telah dipraktikkan oleh umat Islam bahkan sejak zaman Nabi Muhammad. Praktik-praktik fungsi perbankan ini tentunya berkembang secara berangsur-angsur dan mengalami kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu. Seiring dengan naik turunnya peradaban umat muslim, bahwa konsep bank bukanlah suatu konsep yang asing bagi umat muslim, sehingga proses ijtihad untuk merumuskan konsep bank modern yang sesuai dengan bank syariah tidak perlu dimulai dari nol, bahwa di bank syariah masih ada beberapa penyimpangan-penyimpangan, baik dari sisi manajemen maupun syariah. Yang kedua, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Menurut Adi Warman Karim, bahwa perkembangan Islam pada masa awalnya menuju kejayaannya ternyata bukan hanya berupa perkembangan politik dan militer saja, melainkan perkembangan ekonomi juga memainkan peranan yang penting dalam menopang peradaban. Adi Warman selalu berupaya menjelaskan fenomena ekonomi kontemporer dengan merujuk pada sejarah Islam klasik, terutama pada masa Rasulullah. Selain pendekatan sejarah, Adi Warman juga menggunakan pendekatan fikih dalam pandangannya. Fikih tidak hanya berbicara pada aspek ubudiyah semata, tetapi juga aspek muamalat. Di bidang muamalat, ia berpegang pada keadaan fikih. Semula sesuatunya diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya ada biografi Syafi'i Antonio.
Muhammad Syafi'i Antonio merupakan satu sosok dengan kombinasi yang unik. Ia seorang cendekiawan muda, santri, ekonom, dan bankir. Lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Niu Guangchung. Dibesarkan di tengah keluarga Konghucu dan Kristen, namun pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya ke Hariban Islam. Muhammad Syafi'i Antonio merupakan salah seorang intelektual Muslim yang ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat menentukan status hukum riba dan bunga bank. Muhammad Syafi'i Antonio dikenal sebagai salah satu figur yang sangat familiar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Ia bukan keturunan seorang Muslim, melainkan ia adalah seorang mu'alaf semenjak berusia 17 tahun. Pola berpikirnya saat ini tidak dapat dipisahkan dari latar belakang pendidikannya yang sangat cemerlang di berbagai lembaga pendidikan mulai dari Indonesia hingga ke Timur Tengah dan Barat. Melalui kombinasi keilmuannya yang komprehensif atau ulama sekaligus ekonom dan pengalamannya di berbagai aktivitas ekonomi syariah, ia telah memberikan kontribusi pemikirannya untuk kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Pemikirannya Muhammad Syafi'i Antonio yang pertama ada sistem ekonomi khususnya perbankan. Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio, perbankan syariah hanyalah subunit dari unit finansial syariah lainnya. Demikian juga unit finansial syariah merupakan bagian dari subsistem ekonomi syariah, sedangkan subsistem ekonomi syariah merupakan bagian integral dari sistem muamalah dalam Islam. Pembangunan subunit perbankan syariah tidak akan berjalan dengan baik seandainya tidak didukung oleh unit-unit dan subsistem lainnya, seperti subsistem pendidikan atau tarbiyah dan subsistem politik. Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan Renaissance Islam modern, yaitu neo-revivalis dan modernis. Tujuan utama pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Meski bergerak lambat dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia disebabkan adanya dualisme antara kaum ulama dan para ekonom yang sibuk pada bidangnya masing-masing. Dalam konsep perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari pemahaman dia terhadap riba, terlebih kaitannya dengan bunga bank. Yang kedua ada manajemen berbasis syariah. Karena manajemen itu lebih kepada soft skill, lebih kepada kebiasaan, norma, dan strategi. Karena melihat keempat hal ini, maka peluangnya terbuka luas, terutama dari sisi SDM, sisi operasi, dari sisi pemasaran, dan keuangan. Bahkan dalam ritual-ritual seperti doa, sholat, puasa bisa sangat berpengaruh ke dalam efektivitas manajemen, terutama untuk mengembangkan SDM, serta untuk manajemen keuangan dapat lebih transparan. Untuk keefektivitasannya, diperlukan adanya norma perusahaan, apa yang disebut langkah-langkah strategis, serta ada yang disebut visi dan misi. Maka dari itu dituangkan dalam peraturan kerja, kemudian dipadukan dengan sistem manual yang berasal dari keahlian paling dasar dan hal yang bersifat kuantitatif serta nilai-nilai yang diadopsi sehingga ujung-ujungnya bisa kuantitatif. Sebagai contohnya, kita melakukan pemasaran, kita harus jujur, tidak boleh berbohong, kita harus menyampaikan apa adanya, ini sesuatu yang soft. Syafi'i optimis bahwa penerapan manajemen syariah bisa diwujudkan di masa depan. Menurut dia, good business is a first best business, seperti
Yang sering disebut-sebut good governance, sesungguhnya itu adalah bagian dari manajemen yang berbasis syariah. Yang ketiga, yaitu ada konsep mudharabah. Dalam kamus ekonomi Islam, istilah murabahah merujuk pada jual beli barang pada harga asal atau harga pokok dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan murabahah sebagai pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi atau inventory. Yang selanjutnya ada kesimpulan tokoh-tokoh ekonomi Islam Indonesia. Yang pertama yaitu menurut Adi Warman, ekonomi Islam bukan merupakan kawasan ilmu yang berada di titik tengah untuk mengakomodasi kapitalisme dan sosialisme. Sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Adi Warman Karim berpandangan bahwa kalangan kajian sejarah sangat tidak menguntungkan karena sepanjang Islam, para pemikir dan pemimpin Muslim sudah mengembangkan berbagai gagasan ekonominya sedemikian rupa sehingga mengharuskan kita untuk menganggap mereka sebagai para pencetus ekonomi Islam yang sesungguhnya. Yang kedua, pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang sistem ekonomi Islam khususnya tentang perbankan. Perbankan syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio, perbankan syariah hanyalah subunit dari unit finansial syariah lainnya. Demikian juga unit finansial syariah merupakan bagian dari subsistem ekonomi syariah, sedangkan subsistem ekonomi syariah merupakan bagian integral dari sistem muamalah dalam Islam. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.